اللهم صيدا نافعا اللهم صيدا نافعا اللهم صيدا نافعا. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم. Santri-santri Ustaz, santri Ma'had Tahfidz Tabligh Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa sama-sama duduk di majelis ilmu ini, tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa bermizan di atas sunnahnya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah kajian kita yang berapa? Yang kedua, membahas tentang syarah al-adab al-ashrah, penjelasan tentang 10 adab yang dikarang oleh Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Siapa pengarangnya? Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin. Ini adalah majelis kita yang kedua yang bertepatan pada tanggal 11 Maret 2022 yang bertepatan dengan 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kemarin sudah ada bukunya, mungkin bisa mengikuti bersama Ustaz. Nanti insyaallah ada 1, 2, atau 3 orang yang bisa menjawab akan mendapatkan kitab selanjutnya insyaallah. Akan mendapatkan kitabnya lagi insyaallah. Baik. Langsung saja kita mulai kajian kita yang kemarin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan dari pentingnya kita mempelajari adab. Ya Allah, pentingnya kita mempelajari adab. Di antara pentingnya kita mempelajari adab apa? Bil adabi tafhamu ilma. Dengan adab engkau akan memahami, engkau akan dapat memahami ilmu. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan syarah al-adab al-ashrah ini. Karena kitabnya buka halaman ke-7. Ya. Jadi modelnya Syekh menuliskan matan yang terlebih dahulu, kemudian di bawahnya ada syarah dan juga penjelasannya. Ada syarah dan juga penjelasannya. Nah, Rasul mengatakan qala al-musannif wafaqahu Allah. Ya, al-musannif atau pengarang matan ini menuliskan di dalam matannya Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mulai dari matan al-adab al-ashrah ini. Kemudian beliau melanjutkan i'lam hadanillahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'dhamil adab 'ashrah. Ya. Syekh pertama kali menulis matan ini mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan i'lam hadanillahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. I'lam, ketahuilah, hadanillahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan juga kepada engkau di ahsanil akhlaq, untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang baik, untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Syekh menyebutkan anna min a'dhamil adabi 'ashrah. Sesungguhnya di antara adab-adab yang agung itu ada 'ashrah, berapa? Ada 10 kata Syekh. Bahwasanya di antara adab-adab yang agung itu ada 10. Nanti akan dijelaskan mengapa Syekh membatasi hanya 10 adab ini, ada alasannya. Ya.
mengucapkan salam. Kemudian adab isti'dzan, adab meminta izin. Yang ketiga adab ta'am, adab ketika makan. Kemudian yang keempat adab kalam, adab ketika berbicara. Ya, adab ta'am yang akan dijelaskan. Bagaimana makan itu menggunakan tangan kanan. Ya. Makan itu harus dengan duduk. Ya. Karena saya masih melihat kemarin teman-teman kita masih ada yang makan sambil berdiri tangan kiri. Maka dengan adab ini kita akan mempelajarinya. Kemudian adab kalam, adab ketika berbicara. Yang kelima adab naum, adab ketika tidur, supaya terhindar dari mimpi-mimpi yang buruk. Ya. Supaya tidur selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang keenam adab utas, adab ketika bersin. Seperti sekarang ini sedang masa COVID-19, ya, bersin tidak boleh sembarangan, harus menggunakan masker, ya. Atau harus dengan cara-cara menutupnya dengan tangan misalnya. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Bagaimana ada ketika bersih, ya, subhanallah. Kemudian ada yang ketujuh adab tahu, adab ketika menguap. Ya. Menguap jangan dibuka begitu saja mulutnya, tapi ditutup. Jangan sampai setan itu tertawa ketika kita membuka mulut kita ketika menguap. Karena kantuk itu, rasa ngantuk itu datangnya dari setan. Begitu pun para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diganggu oleh setan dengan rasa ngantuk. Ketika beribadah, ketika sholat, para sahabat Nabi pun merasakan yang namanya ngantuk sama seperti kita. Baik, kemudian delapan adab majlis. Adab ketika datang ke sebuah majlis bagaimana? Adab ketika duduk di sebuah majlis itu bagaimana? Ya. Kemudian yang kesembilan adab tariq, adab ketika di jalan. Jalan memiliki adab-adab yang harus kita perhatikan. Dan nanti Syekh akan menjelaskan pula bagaimana di antara adab di jalan tersebut kita harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh kepolisian ataupun dibuat oleh pemerintah yang telah ditentukan. Ya. Seperti keluar menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan mobil. Ya. Ketika menggunakan motor wajib menggunakan helm, maka kita wajib taat untuk aturan itu. Menggunakan motor harus mempunyai SIM misalnya, maka harus mempunyai SIM. Itu termasuk adab ketika di jalan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu adab berlibas. Syekh menutup adab terakhir dengan adab berlibas supaya seorang muslim memiliki penampilan yang baik dan juga yang bagus. Nah, qala asy-syarih wafaqahullah, Syekh menjelaskan potongan dari matan atau muqaddimah dari matan beliau tersebut. Beliau mengatakan ibtada al-musannif wafaqahullah risalatahu bil basmalah. Syekh atau pengarang matan ini memulai risalahnya, memulai tulisannya dengan apa? Dengan basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama kali ditulis oleh Syekh ketika menulis matan al-adab al-asyarah ini. Ustaz ingin tanya, siapa yang tadi menulis di bukunya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa namanya? Jujur. Sudah dimulai dengan Bismillah? Sudah dimulai dengan Bismillah? Masya Allah, tabarakallah. Semoga tulisan antum ini menjadi berkah insyaallah. Muqtasiran 'alaiha. Syekh mencukupkan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisannya. Dengan tujuan apa? Itu tujuannya ittiba'an lil warid fi sunnah an-nabawiyyah fi mukatabatihi wa rasailihi sallallahu alaihi wasallam ila al-muluk. Ya. Tujuannya apa? Syekh ingin mencontoh ittiba', itu mengikuti yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi mukatabatihi, di dalam tulisan-tulisan beliau, di dalam risalah-risalah beliau atau surat-surat beliau
kepada raja-raja ketika itu. Tatkala Nabi SAW ingin menuliskan surat kepada Raja Hercules misalnya. Tatkala Nabi SAW ingin mengirimkan surat kepada Raja Hercules mendakwahkannya kepada tauhid la ilaha illallah, apa yang dituliskan oleh Nabi SAW? Beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Malikil Rum Herakles. Beliau menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, kemudian min Muhammad, dari Muhammad ila Azimir Rum, kepada Raja Romawi Herakles, yaitu siapa? Hercules. Begini Nabi SAW tatkala ingin menulis surat-suratnya. Dan juga Al-Quranul Karim yang kita baca, semua suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? Surat Taubah. Tentunya banyak penafsiran dari para ulama yang mengatakan bahwasanya surat Taubah ini Bismillah sudah terdapat di dalam surat sebelumnya, ya, atau banyak penafsiran ulama yang lainnya. Intinya surat-surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun antum tatkala ingin menulis apapun itu yang mendatangkan faedah, ya, menulis catatan pelajaran, menulis catatan kajian, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian summa dzakara, kemudian Syekh melanjutkan tulisannya dengan mengatakan anna min a'zamil adabi asyrah, bahwasanya di antara adab-adab yang agung itu ada 10. Kemudian beliau mengatakan wal adabu katsiratul adad, bahwasanya adab-adab itu sangat banyak jumlahnya. Sahih. Adab sangat banyak jumlahnya, tidak terbatas hanya 10. Mutafarriqatul abwab, babnya pun berbeda-beda, banyak sekali bab-bab tentang adab ini. Wal ma'dudu minha fi hadhihi risalati 'ashrah, dan yang dicukupkan di dalam risalah ini, di dalam tulisan ini hanyalah 10 saja. Khusus bil 'adl fi ittisaf bi hadhihi al-'azamiyyah, dikhususkan hanya 10 adab saja karena 10 adab ini adalah adab-adab yang sangat agung kata Syekh. Wa hiya bulughuha ghayatul ahammiyah, dan 10 adab ini di puncaknya keagungan, atau adab ini adalah adab yang sangat penting. Fi ghayatil ahammiyah, itu sangat penting. Kemudian sifat al-adabul asyrah al-madhkura fiha bi annaha min a'zamil adabil amrayn. Ini dia sebabnya mengapa Asy-Syaikh menuliskan hanya 10 adab ini. Mengapa Asy-Syaikh hafizahullah taala menuliskan 10 adab ini? Ahaduhuma, alasan yang pertama, al-i'tina'u biha syar'an. Al-i'tina'u biha syar'an, maksudnya apa? Yaitu syariat sangat memperhatikan 10 adab ini. Itu alasan yang pertama, bahwasanya syariat sangat memperhatikan 10 adab ini. Fadalailu syar'i mutakatsirah fi bayan al-ahkam al-muta'alliqah bi tilka al-adab al-'ashrah. Maka dalil-dalil syar'i di Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak fi bayan al-ahkam al-muta'alliqah bi tilka al-adab al-'ashrah. Ya, sangat banyak yang menjelaskan tentang 10 adab ini. Ya, itu alasan yang pertama, Syekh mencukupkan 10 adab ini. Itu dalil-dalil di dalam syariat itu sangat banyak yang menerangkan bahwasanya 10 adab ini sangatlah penting, dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap 10 adab ini sangatlah banyak. Itu alasan yang pertama. Kemudian wal akhar, alasan yang kedua, mengapa Syekh mencukupkan 10 adab ini? Kathratu wuqu'iha wa isti'maliha 'urfan. Kathratu wuqu'iha wa isti'maliha 'urfan, yaitu sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangatlah penting 10 adab ini untuk kita pelajari.
Siapa yang dalam sehari semalam tidak bertemu dengan saudaranya? Tidak ada. Ya. Terlebih antum yang berada di ma'had, ketemu dengan teman, ketemu dengan ustaz, ya. Ketemu dengan Pak Satpam misalnya, ketemu dengan bapak-bapak yang lainnya, ketemu dengan musyrik antum, maka apa yang antum ucapkan? Assalamualaikum. Ya. Nanti akan diberitahu juga bagaimana keutamaan tentang salam ini. Ya. Itu yang kedua, yaitu bahwasanya syariat, bahwasanya adab ini sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di antara kita yang makan sehari semalam? Tidak ada. Setiap kita makan, tentunya ada adab-adabnya. Siapa di antara kita yang tidak tidur sehari semalam? Tidak ada. Setiap kita tidur, itu pun diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jari bainan nas ittiba'u hadhihi al-adab. Karena kebanyakan manusia mengikuti atau melakukan adab-adab ini. Likathrati rawajib ma yata'allaqu biha min al-ahwal fi yawmi ahadihim wa lailatihi. Itu karena kita sering ya menemukan adab-adab ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah alasan Syekh menyebutkan 10 adab ini. Isti'dzan meminta izin ada adabnya. Bukan ketika masuk misalnya ke kantor guru langsung buka pintu langsung masuk. Ini namanya santri kurang adab. Maka ada adab-adabnya. Nabi SAW mengajarkan dengan cara terperinci, mengetuk pintu, kemudian tidak langsung menghadap ke depan pintu, berada di samping sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Maka ini adalah adab-adab ketika meminta izin. Minta izin misalnya ke rumah pesantren misalnya. Tidak mengetuk pintu kemudian berada langsung di depan pintu ustadznya, bukan. Tapi dengan cara di sebelah pintunya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu akan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka akan kita, insyaallah akan kita pelajari dan akan kita praktekkan di dalam keseharian kita. Ada ketika makan, Ustaz masih melihat, ya ketika makan berdiri sambil jalan-jalan menggunakan tangan kiri. La ilaha illallah. Ya. Keluar sama, di luar sambil jalan makan. Ya. Tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Ya. Kita diberikan akal, diberikan adab, terlebih lagi kita bermuamalah dengan yang namanya Al-Qur'an. Baik, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Itu adalah dua alasan mengapa Syekh mencukupkan 10 adab ini. Yang pertama, bahwasanya syariat sangat memperhatikan 10 adab ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya 10 adab ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini alasan Syekh mencukupkan 10 adab. Baik, adapun al-adabu jam'u adab. Ya. Al-adab berarti itu banyak adabnya, adab-adab. Mufradnya apa? Yaitu adabun. Ya. Adabun. Wa huwa ma humida syar'an aw 'urfan. Ya. Apa pengertian dari adab ini? Yaitu ma humida syar'an aw 'urfan. Itu segala sesuatu yang terpuji dari sisi syariat dan juga dari sisi adat kebiasaan. Ya. Segala sesuatu yang terpuji dari sisi syariat dan juga adat kebiasaan. Ya. Itu disebut dengan adab. Fal-mahmudatu syar'iyyatu wal-'urfiyyatu tusamma adaban. Maka segala sesuatu yang terpuji dari sisi syariat dan dari sisi adat kebiasaan suatu tempat tusamma adaban, maka disebut dengan adab. Wa haqiqatuha khisalul khair. Haqiqatuha khisalul khair. Hakikatnya atau tujuan dari adab ini apa? Khisalul khair, itu mendapatkan kebaikan. Ya. Tentunya orang yang memiliki adab maka dia adalah orang yang baik. Ya. Orang yang memiliki adab maka dia adalah orang yang baik. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diturunkan wahyu kepada beliau Alaihi Wasallam, beliau terkenal dengan akhlak dan adabnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan akhlak dan adabnya. Ya. Maka ini adalah pentingnya kita mempelajari tentang adab. Ya. Oleh karena itu banyak yang mempercayai
sebelum mendapatkan wahyu sudah terkenal dengan adab dan akhlaknya yang mulia, sampai dijuluki sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam bahasa Arab, wa yusammal mutahalli biha mu'addaban. Dia disebut orang yang menghiasi dirinya dengan adab disebut seorang yang mu'addab, ya. Orang yang disebut seorang yang mu'addab, ya. Misalnya Davi, masya Allah, adabnya subhanallah, hormat dengan guru, sayang dengan teman-temannya, ya. Maka anak ini sebagai anak yang mu'addab, ya. Anak yang beradab. Atau teman-temannya yang lainnya, ya, misalnya Nobel misalnya di belakang, ya, memperhatikan ustadznya, kemudian makan sambil duduk, ya, makan dengan adab-adab syar'i, maka ini adalah anak yang mu'addab, ya, santri yang mu'addab. Itu disebut santri yang mu'addab. Wa yusab bi annahu dzu adabin, ya, wa yusab bi annahu dzu adabin. Dan disifati bahwasanya anak ini adalah anak yang memiliki adab, seorang yang memiliki adab. Wa wajhu na'tihi bidzalik, dan sebab atau alasan seseorang itu disifati dengan mu'addab yaitu ijtima'u khisalil khairi fi, yaitu berkumpulnya, ya, berkumpulnya banyak kebaikan pada dirinya, ya, berkumpulnya banyak kebaikan pada diri orang tersebut, maka orang ini disebut seorang yang mu'addab atau seseorang dzu adabin, yang memiliki adab, ya. Hafidh talibun mu'addab. Hafidh adalah seorang santri yang beradab, ya. Hudzaifah talibun dzu adabin. Hudzaifah adalah seorang santri yang memiliki adab. Tullab ma'a tahfidz sabilul Quran mu'addabun, ya. Santri-santri pesantren tahfidz sabilul Quran, santri-santri yang mu'addabun, yaitu santri-santri yang beradab, ya. Itu maksudnya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wal aslul wasiq alladhi tubna 'alaihi al-adab amran, ya. Sumber, ya, dari mana kita dapat, atau sumber atau dasar adab-adab tersebut dari mana sumbernya? Sumber-sumber adab ini dari mana sumbernya? Ahaduhuma al-ahkam syar'iyyah. Yang pertama yaitu dari hukum-hukum syar'i. Nabi SAW menjelaskan tentang adab mengucapkan salam, demikian. Ya, afsus salam, sebarkanlah salam, ya. Atau adab ketika makan, Nabi SAW mengatakan kepada seorang anak kecil, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu, ya. Maka ini adalah hukum-hukum syar'i. Nabi mengajarkan adab-adab itu seperti ini. Kemudian wal akhar al-a'rafu al-mar'iyyah. Kemudian sumber adab yang kedua yaitu al-a'raf al-mar'iyyah, yaitu adat kebiasaan yang terjaga, adat kebiasaan yang luhur, ya. Itu adalah dua sumber dari adab ini. Fataratan yustamaddul adab min dalil syar'i. Terkadang adab-adab ini diambil dari dalil-dalil syar'i. Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana tata cara untuk meminta izin, ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana adab-adab ketika menguap, adab-adab ketika bersin. Maka ini adalah sumber dari adab tersebut, dalil syar'i, dalil-dalil syar'i. Kemudian yang kedua, wa taratan yustamaddu adab min da'il 'urf, ya. Wa taratan yustamaddu adab min da'il 'urf. Dan terkadang sumber adab ini diambil dari
tuntunan ataupun aturan-aturan adat kebiasaan. Ya. Baik, buat nazar min hadain al-mawlidain huwa asfal mawarid fi ta'yin al-adab. Dan mengambil dari dua sumber ini, mengambil adab-adab dari dua sumber ini, huwa asfal mawarid, adalah sumber-sumber yang bagus atau yang baik fi ta'yin al-adab, di dalam menentukan atau dalam mengambil adab-adab tersebut. Wa bayan ma ta'allaqu biha, dan penjelasan-penjelasan tentang yang terkait dengan adab tersebut. Wa huma sabiqani lima akabba 'alaihi an-nas bi akharatin mimma istahsanuhu min ta'arif ahli syarq aw al-gharb min ghairi muslimin. Dan dua sumber ini itu sumber yang dahulunya sudah ada, ya, dibandingkan orang-orang orientalis sekarang ataupun orang-orang barat sekarang, min ghairil muslimin, dari selain orang-orang muslim, mereka pun membuat istilah-istilah tentang adab ini, ya. Mereka membuat istilah-istilah baru tentang adab ini. Di antaranya wasammuhu protokolan, ya. Orang-orang barat menyebutnya adab itu sebagai protokoler, ya. Itu istilah-istilah mereka, ya. Au etikitan, atau etika-etika, ya. Itu sama istilahnya dengan istilah adab yang sudah ada sebelumnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal dari kami al-asma' allati ja'aluha lahu, atau nama-nama yang lainnya. Orang-orang barat menamakan adab ini sebagai protokoler atau etika-etika, ya. Tapi dalam Islam istilahnya disebut dengan adab. فإنما يوجد في الدلائل الشرعية والأعراف المرئية التي نشأت عليها هذه الأمة الإسلامية أرفع وأعلى مما يوجد في غيرها. Dan bahwasanya adab-adab yang sudah diajarkan oleh syariat Islam ini arfa, artinya apa? Lebih tinggi, wa a'la, dan jauh lebih baik, ya, dari apa yang ada dari selain sumber-sumber yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang-orang pada sana menamakan dengan istilah-istilah yang lain, mereka mengambil dari sumber-sumber yang lainnya tentang adab-adab mereka, maka ketahuilah sesungguhnya adab-adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Baik, alhamdulillah, azani Allah wa iyyakum. فحقيق بالمتحلين بالعلم أن يتحققوا في باب الآداب بأمرين. Maka sudah seharusnya bil mutahallin, bagi orang-orang yang menghiasi dirinya bil ilmi, dengan ilmu, terlebih lagi menghiasi dirinya dengan Al-Quran, sumber dari seluruh ilmu, ya. Al-Quran yang untuk belajar itu adalah sumber dari seluruh ilmu. Awal ilmu itu dari Al-Quran. Kemudian ada penjelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru ada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Maka sudah seharusnya atau sepatutnya bagi orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu, an yatahaqqaqu fi babil adab bi amrayn. Hendaknya dia merealisasikan atau melaksanakan adab-adab syar'i ini karena dua alasan. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan adab-adab ini karena dua hal. An yakuna mawriduhum fi ma'rifatil adab huwa syar'ul qawim wal 'urful mustaqim fa fihima bunyatun 'amma siwa. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu mengambil tentang sumber-sumber adabnya dari apa? Syar'ul qawim, dari syariat-syariat atau dari sumber-sumber Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada urful mustaqim, yaitu adat kebiasaan yang lurus, adat atau kebiasaan yang lurus. Fafihima bunyatun amma siwa. Maka dengan dua hal tersebut cukup bagi orang-orang yang berilmu
untuk mengamalkan adat-adatnya. Ya. Jadi tidak perlu mengambil dari sumber-sumber yang lainnya. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adat-adat ini, maka amalkan. Ada kebiasaan yang lurus, mengajarkan yang baik, maka lakukan. Ya. Maka ini adalah dua sumber dari adat tersebut bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian wal akhar an yamtathilu tilka al-adab wa yatahaqqaqu biha fa innahum awla al-khalqi bi an yakunu ahla adabin. Kemudian yang kedua kata Syekh an yamtathilu tilka al-adab, hendaknya para penuntut ilmu mencontoh atau mengamalkan adab-adab tersebut, wa yatahaqqaqu biha, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Syekh menekankan kepada seorang penuntut ilmu, seluruh penuntut ilmu, wabil khusus, dan seluruh umat Islam umuman, secara umum. Mengapa mereka seorang penuntut ilmu harus mengamalkan adab-adab ini? Fa innahum awlal khalqi bi an yakunu ahla adabin. Karena mereka para penuntut ilmu itu awlal khalq, itu sebaik-baiknya makhluk, bi an yakunu ahla adabin, yang memiliki adab. Ya. Jangan sampai kita seorang penuntut ilmu tapi tidak memiliki adab. Ya Allah. Jangan sampai kita sebagai penghafal Al-Quran tapi adabnya sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang adab beliau alaihi salatu wasallam. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak Al-Quran. Ya. Kita seharusnya mengamalkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, hendaknya beradab dengan adab Al-Quran. Fa inna safwatal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nasi adaban. Ya, fa inna safwatal khalq, karena sesungguhnya makhluk pilihan Allah. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nasi adaban. Beliau alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna adabnya. Beliau alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna adabnya. Oleh karena itu, wasyari'una fi talabi mirathihi min al-'ilm, maka orang-orang yang berjalan di jalan beliau alaihi salatu wasallam fi talabi mirathihi, untuk mendapatkan warisan-warisan beliau alaihi salatu wasallam. Kita penuntut ilmu, kita adalah pemburu warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita adalah penuntut ilmu, maka kita adalah pemburu warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwarrithu dinar wala dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan dinar, uang dinar ataupun uang dirham. Akan tetapi apa yang diwariskannya? Innama warathu al-ilm. Akan tetapi Nabi dan para ulama mewariskan apa? Ilmu. Dalam hadis, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Hariyun bihim an yaqtadu bih. Sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu yang mengejar warisan-warisan Nabi dari ilmu-ilmu ini, terutama antum yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya an yaqtadu bih, hendaknya mencontoh adab-adab beliau alaihi salatu wassalam. Fayatahallu bihadihi wa khuluqihi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya menghiasi diri-diri kita bihadihi, dengan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, wa khuluqihi, dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, wa adabihi sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adabnya alaihi salatu wassalam. Ya. Karena dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa ya jemaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dan di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau menjadi seorang nabi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.
Nabi SAW pernah ditanya tentang sebab ya, seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka Nabi SAW di banyak hadis yang mengatakan apa? Taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan juga akhlaknya mulia. Ya. Bertakwa kepada Allah dan juga akhlaknya mulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya adab yang mulia di antara sebab kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam hadis yang beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya", sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai, orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni majlisan, dan orang-orang yang paling dekat denganku majlisnya kelak yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam majlisnya atau duduknya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, maka apa kata Nabi? Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa bi baitin fi a'lal jannah." Allah telah menyiapkan rumah di surga yang paling tinggi untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu, barang siapa yang akhlaknya baik, barang siapa yang akhlaknya mulia. Berapa kali saya ajarkan, orang penuntut ilmu hendaknya berkata yang jujur. Ya. Meskipun salah, maka hanya yang jujur. Kemudian berani meminta maaf. Ya. Baik kepada teman-temannya. Menjaga kebersihan seorang penuntut ilmu itu, termasuk akhlaknya mulia. Dan di antara adab yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab ini, yaitu adabul libas, adab menggunakan pakaian. Bagaimana pakaian seorang muslim hendaknya harus bersih, harus rapi. Ini menggambarkan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Allah Taala a'lam bishawab. Dan semua kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kita azan, kemudian setelah azan ada sedikit pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan yang bisa jawab pada pertanyaan dia. Kita cukup majelis kita pada malam hari ini, kita cukupkan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai membahas satu persatu tentang adab-adab ini. Ya, pertemuan yang akan datang ada apa yang akan kita pelajari? Ada usaha, ada ketika mengucapkan salam. Saya ingin nanti bisa berulang ini hidup yang namanya salam. Bertemu dengan teman, bertemu dengan ustaz, bertemu dengan musyikhnya, bertemu dengan bapak-bapak di sini, ya, atau bertemu dengan tamu misalnya, ucapkan salam. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nas'alullah an yuwaffiqana lil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Saya cukupkan kajian pada malam hari ini. Silakan untuk azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah
Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan berdoa, alhamdulillah ditutup datarannya. Saudara kita pertanyaan. Yang pertama, yang bisa menjawab angkat tangannya. Insyaallah setelah salat akan Ustaz bisa berikan kitabnya. Yang sudah dapat kitab, saya minta untuk mengalah dulu, berikan kesempatan untuk mana yang lainnya yang belum mengikuti kitabnya. Baik, pertanyaan yang pertama, insyaallah. Sebutkan 10 adab yang akan kita pelajari. Ya, silakan. Nah, soal adab, silakan. Tutup dulu. Bisa jawab. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ada beberapa adab. Baik. Nah. 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 Nah.
libas. Nah, masya Allah. Ini, bagi ini. Ya. Nah, berbicara. Baik, terakhir. Sa'asyirah, ada. Sa'asyirah. Ada? No. Nah, barakallahu fiik. Pada salat ini. Yang tadi ya Allah. Mengapa sebutkan dua alasan Asy-Syaikh mencukupkan pembahasan 10 adab ini? Syariat sangat memperhatikan adab ini. Nah, yang pertama, Syariat sangat memperhatikan adab ini. nah, syariat sangat memperhatikan adab-adab ini. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang tadi, Syariat sering digunakan di dalam sehari-hari. nah, karena sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fiik. Masuk. Hakim. Akhir, insyaallah. Ba'da isya' tadi. Dan terakhir, sebutkan satu hadis tentang keutamaan adab. Ada siapa? Satu hadis saja tentang keutamaan adab yang Yusuf bacakan. لا لا هذا dari hadis Nabi SAW. Innama nah, utammima innama bu'ithtu liutammima makarim akhlak. Apa artinya? Nah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Mas Muhammad Barakallahu tadi. Baik, barakallahu fikum. Hakim, ini kelas berapa? Satu. Satu. Kelas berapa? Azan berapa? Azan. Kelas berapa? Kelas berapa? Masya Allah. Berarti yang memperhatikan, yang serius memperhatikan kelas ini. Barakallahu fikum. Mana kelas berapa? Mana kelas 9 dan kelas 10 yang sudah kita? Kalau ada kelas 7. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal 'amal shalih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Yang perlu diperhatikan para syabab berkaitan tentang ini, tidak ada istilahnya itsar di dalam menuntut ilmu. Ini adalah kebaikan tidak ada kita berlomba-lomba. Mungkin di antara antum saya kelas 9, masyarakat saya kelas 7 dulu, biarkan kita mengatakan tidak ada kita dalam menuntut ilmu. Harus berlomba-lomba, bisa katakan. Ya, itu adalah para penuntut ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, dan yang ada mustaqil tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang pemalu dan seseorang yang sombong. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. نفتتح بجماعة إدارة المجلس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.